暗魔邪雷怒，天锤第四魂技，昊天锤第昊天锤。好，Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita Solennya, oke? Cek. Oke guys, akhirnya kita bisa lanjut lagi dalam pembahasan alur cerita Solen Dunia Hero episode ke-246. Tapi seperti biasa kita review sebentar ingatan kita yuk ke episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Tansan telah sampai di hutan pertarungan bintang dan baku hantam melawan harimau dewa iblis kegelapan. Meski sempat memberi perlawanan sengit, tetapi makhluk tersebut sulit dikalahkan karena bisa menjebak Tansan hingga terjerumus ke dalam arena duel teknik hidup dan mati. Nah, di episode yang akan kita bahas kali ini, Tansan akan mengerahkan segenap kekuatan agar bisa keluar dari arena tersebut. Tapi sebelum kita terobos, Cakra Diva mau ngetes nih kira-kira episode kali ini bakal dapat berapa like ya? Apakah sampai 1000, 2000, 5000, 10.000 atau lebih? Yang pasti jangan lupa like, comment, and share ya, biar Cakra Diva makin semangat gitu bikin kontennya. Apalagi kan abis hiatus gitu 3 bulan. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, langsung aja kita terobos. Terjebak di dalam arena duel teknik hidup dan mati menjadikan Tansan harus ekstra waspada karena pihak musuh pasti akan semakin ganas. Harimau Dewa Iblis Kegelapan sebelumnya selalu mampu menangkis serangan Tansan, termasuk ketika ia menggunakan palu Hautian. Bahkan Trisula Dewa Laut yang menjadi kekuatan andalan Tansan sampai harus jatuh entah kemana sebelum ia terjebak dalam arena berbahaya. Di tempat itulah Tansan harus memenangkan pertarungan jikalau ingin bebas. Akan tetapi tujuan itu tentunya nggak mudah diraih karena kekuatan roh dan pikiran Tansan tiba-tiba saja medan magnetik di altar misterius itu seketika mampu menyerap energi dewa yang bersarang di dalam tubuh Tansan. Dia masih belum paham betul apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat kepalanya puyeng kayak mikirin beban hidup. Bukan hanya Tansan, energi di dalam palu Hautian juga perlahan menurun sehingga pertarungan itu harus lebih waspada. Tapi tubuh Tansan tiba-tiba mengecil dan kembali ke wujud saat ia berusia 12 tahun. Tansan menduga kekuatan yang menyerap kultivasinya merupakan teknik pergantian dimensi harimau dewa iblis kegelapan. Dalam situasi serba sulit semacam itu, Tansan semakin terhimpit karena arena pertarungan mengumumkan bahwa pertarungan harus segera dimulai. Dengan cara menghitung mundur, suara perempuan yang entah dari mana munculnya memaksa Tansan untuk segera melakoni duel. Di sisi lain, harimau musuhnya masih dalam keadaan baik-baik saja, di mana tubuh besarnya masih kokoh berdiri. Lebih dari itu, si harimau benar-benar ngeri karena suara aumannya saja mampu menggetarkan setiap sudut arena. Dia akan menggelegar tersebut semakin membawa setelah disusul sebuah formasi yang dihidupkan harimau dewa iblis kegelapan. Perubahan fisik dan umur yang dialami Tansan berbanding lurus dengan penurunan kekuatannya. Dia masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan kemampuan bela diri pada usia 12 tahun. Namun sialnya, harimau tersebut tak mau memberi banyak celah bagi Tansan untuk memaksimalkan kekuatannya.
Makhluk ganas tersebut terus menghujani si Jalon Dewa dengan jurus-jurus yang membagongkan. Kenyataan itu membuat Tansan heran karena si harimau sama sekali tak merasa efek apapun apabila diserang. Sampai kemudian Tansan menggunakan teknik mata ungu iblis untuk menjinakkan makhluk tersebut. 魔童，拼不过他，死魔童，你丝毫不受影响。 Salah satu teknik andalan Tansan sebenarnya sukses mendarat di tubuh harimau dewa iblis kegelapan. Akan tetapi makhluk bertubuh besar itu tak merasakan efek sedikit pun dan malah semakin bertambah liar. Untung saja Tansan masih memiliki teknik rahasia lain berupa bola pengejar roh mematikan. Sesaat setelah menggunakan formasi itulah Tansan mulai memahami bahwa jika musuh terus memasukkan kekuatan gelapnya, maka waktu akan berjalan mundur lebih cepat. Itu artinya tubuh Tansan juga akan berubah semakin kecil. Mau tak mau Tansan harus bergerak cepat untuk mengacaukan rencana yang sedang dilakukan harimau. Teknik cahaya ungu yang digunakan Tansan sedikit banyak mampu mengacaukan rencana licik harimau dewa iblis kegelapan. Tapi masalah belum selesai karena Tansan segera menyadari bahwa kekuatan cincin roh ketiga rumput biru perak juga ikutan nyalanya. Ikutan lenyap. Tak butuh waktu lama, tubuh Tansan yang semula berusia 12 tahun kini kembali mengecil menjadi umur 6 tahun. Bisa dibayangin kan anak kecil yang masih imut-imut harus menghadapi tantangan berat seperti harimau dewa iblis kegelapan. Tapi karena ia harus menang di dalam arena duel teknik dan hidup dan mati, Tansan harus tetap bertahan untuk melanjutkan pertarungan. Perubahan fisik Tansan tak semerta-merta menurunkan kecerdasannya dalam membaca kelemahan musuh. Tansan mulai menyadari bahwa tubuh harimau ternyata ikut menyusut seiring dengan rusaknya tameng hitam yang semula melindungi dari pengaruh teknik dimensi. Untungnya kekuatan cahaya ungu dewa yang digunakan Tansan sukses menurunkan kekuatan yang ada pada diri harimau. Alhasil Tansan versi bocil berani melanjutkan duel sengit meski tak semudah itu dijalani. Meski pihak lawan juga mengalami penurunan kekuatan, tetapi harimau tersebut masih terlampau sulit untuk dikendalikan. Sampai-sampai Tansan harus menggunakan teknik pantulan sayap kelelawar yang mampu mengunci pergerakan harimau. Tansan mengakui bahwa makhluk tersebut merupakan binatang roh yang terkuat sekaligus tercerdas. Bukan hanya soal kekuatan, tapi perhitungan pertarungan dari harimau juga sangat tepat sehingga mampu mengimbangi perlawanan Tansan. Pada ujungnya, Tansan mampu membuktikan diri di hadapan monster harimau bahwa meski tubuhnya kecil, namun bisa OP parah. Sukses menghabisi harimau dengan kekuatannya, tanah dan batu di sekitar arena duel teknik hidup dan mati mendadak melayang-layang di udara. Tepat setelah itu Tansan bisa keluar dari tempat tersebut dan mendarat di hutan pertarungan bintang dalam wujud dewasa. Tak ingin membuang-buang kesempatan, ia lantas melakukan proses meditasi untuk mengembalikan energi yang sempat terkuras habis. Di hadapan palu hautian dan tubuh harimau yang sudah tak berdaya, Tansan mulai berkultivasi namun fisiknya belum pulih benar saat sebuah energi besar ingin mencengkram kepalanya.
Kultivasi untuk menyembuhkan diri dari luka dalam tubuh membuat Tansan sadar kalau ia mendapat serangan balik yang misterius. Meski begitu, Tansan masih mampu melanjutkan meditasinya hingga menyerap energi harimau yang berada di hadapannya. Berkat kultivasi itulah sebuah bola roh yang berasal dari energi harimau berhasil dimurnikan Tansan meski terjatuh di tempat yang berbeda. Bola roh tersebut secara tidak sengaja ditemukan oleh seekor macan junior yang tak lain merupakan wujud kecil harimau dewa iblis kegelapan. Macan kecil tersebut merupakan kemudian berlari ke sebuah lorong hitam sambil menggondol bola roh yang ditemukan. Meditasi yang dilakukan Tansan terus berlanjut di tengah rimbunnya pepohonan hutan pertarungan bintang. Sembari duduk bersila, Tansan mulai menyerap energi di sekitarnya untuk memulihkan kekuatan yang sempat merosot hingga ia berusia 6 tahun. Tanpa disangka-sangka pertarungan hidup dan mati sebelumnya ternyata membawa hikmah tersendiri bagi Tansan. Sebab kekuatan rohnya kini meningkat drastis sampai setengah level 94. Itu artinya Tansan bisa kembali mengarungi hutan yang penuh dengan makhluk roh berbahaya tersebut. 过半，魂力竟然提升到了。 Lebih membahagiakan lagi, energi yang meningkat bukan hanya dialami Tansan melainkan juga Palu Hautian. Padahal sebelumnya energi palu warisan leluhur tersebut merosot tajam ketika dipakai untuk menghadapi teknik dimensi dari harimau dewa iblis kegelapan. Tapi sayangnya peningkatan kekuatan itu tidak dibarengi dengan kemunculan tulang roh yang sangat diinginkan Tansan. Hingga tiba-tiba... 暗魔邪雷怒，天锤第四魂技，昊天锤第昊天锤。 Sesuai dugaan, monster laba-laba itu tak mampu mengimbangi kehebatan Tansan yang semakin OP gila. Bahkan teknik jaring laba-laba berhasil ditembus dengan mudah oleh Palu Hautian yang digabungkan dengan petir kemarahan harimau kegelapan. Pada akhirnya serangan yang dilepaskan Tansan sukses membuat laba-laba raksasa itu terpental membentur pohon dengan keras. Segera setelah itu Tansan menyadari kalau tulang roh ke-8 kaki 88 kaki laba-laba di hadapannya memiliki level kultivasi 50.000 tahun. Itu artinya monster laba-laba termasuk bisa menjadi cincin roh kelima Palu Hautian. Tanpa disangka-sangka makhluk tersebut juga memiliki teknik penghisap tulang roh 8 kaki yang membuat tubuh Tansan dipenuhi energi. Meski begitu, untuk memaksimalkan kekuatan tersebut, punggung Tansan harus memasuki tingkat dewa terlebih dahulu. Maksudnya, walaupun kekuatan rohnya belum mencapai kekuatan dewa, tapi tubuh Tansan sudah bisa berevolusi menjadi dewa dan siap untuk menerima kekuatan dewa ya guys ya. Hingga kemudian Tansan langsung menjajal energi monster laba-laba dengan cara bergerak secepat kilat mengitari setiap sudut di sekitarnya.
Setelah sukses mendapatkan kekuatan paling mutakhir, cahaya rembulan yang awalnya terhalang karena gerhana kini merambat pelan menyinari dunia. Cincin roh Palu Hautian kini benar-benar berhasil dioptimalkan oleh Tan San meski harus mempertaruhkan nyawa di dalam liarnya hutan pertarungan bintang. Tan San lantas mengakhiri kultivasinya malam itu untuk kembali melanjutkan pertualangan demi menjadi seorang dewa. Pertarungan demi pertarungan di hutan tersebut sejauh ini dirasa cukup memuaskan bagi Tan San yang sukses menambah level kultivasinya. Dia kemudian berlari ke lorong yang lain untuk menuju sebuah danau yang tenang sebagaimana yang dikatakan oleh Shou. Selain itu, Tan San wajib menuntaskan misi di hutan pertarungan bintang karena ia ingin memberi penghormatan kepada Daming dan Erming. Edian kan baru baku hantam overpower yang diperlihatkan Tan San di episode kali ini. Tan San benar-benar pantaslah kalau menjadi dewa mengingat musuh setangguh harimau dewa iblis kegelapan saja mampu ia kalahkan. Nah, sedikit spoiler untuk episode yang akan datang, pertarungan lain yang jauh lebih sengit dan mendebarkan akan tersaji. Pertarungan tersebut mempertemukan Bibi Dong melawan Qian Rensu yang sebenarnya sama-sama musuh Tan San. Waduh, terus juga kita akan melihat Tan San bakal melawan monster roh lain nih guys ya. Seru nih kayaknya nih, nambah lagi nih cincin rohnya buat Palu Hautian. Penasaran seperti apa ceritanya? Tungguin minggu depan ya. Rama di sini pamit. Bye bye.